Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku kelas 10 MIPA. Untuk mata pelajaran matematika peminatan kali ini kita akan coba untuk membahas kelanjutan dari materi yang kemarin ya, yaitu hasil kali skalar dua vektor ini. Tentunya nanti kita tidak boleh melupakan materi-materi sebelumnya ya, terutama di materi vektor ya, tentang panjang vektor, kemudian bagaimana cara menjumlahkan vektor, kemudian menentukan vektor posisi dan lain sebagainya ya. Baik, kita akan mulai. Untuk hasil kali skalar dua vektor itu nanti dituliskan dengan vektor A ya, dikali itu berarti di dot ya, titik ini, kemudian vektor B. Ini artinya adalah hasil kali skalar dua vektor A dan vektor B. Nah, karena dua vektor itu ada kemungkinan terjadi atau terdapat jeda sudut atau selang sudut, maka ini misalnya ya, kita misalkan adalah theta. Nah, theta ini adalah selang sudut antara vektor A dan vektor B. Maka rumusnya untuk perkalian skalar vektor A dan vektor B adalah ini ya, kalian bisa lihat di sini. Vektor A kali vektor B adalah panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B ya, dikalikan dengan kosinus theta. Nah, seperti kalian ketahui, panjangnya ini kita tidak boleh melupakan materi yang sebelumnya ya. Panjang vektor A ya adalah apa rumusnya? Akar dari x a kuadrat ditambah y a kuadrat. Ya, sedangkan panjang vektor b sendiri adalah akar dari xb kuadrat ditambah YB kuadrat ya. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalam panjang A dan panjang B gitu ya. Baik anak-anak, dan juga kalian tidak boleh melupakan trigonometri sudut istimewa yang mungkin ini juga sudah dipelajari di matematika peminatan ya, tentang nilai kosinus ya, nilai kosinus dari 0 derajat, kemudian 30 ya, 30 derajat, kemudian juga 45 derajat, lalu ada 60 derajat, terus ada juga 90 derajat. Ini di kuadran 1 ya. Nah, kuadran 1 ini saya kira di matematika peminatan sudah dipelajari. Kemudian juga untuk di kuadran 2 ya, apa saja sudah di kuadran 2 berarti lebih dari 90 derajat ya. Ada 120 derajat, 135 derajat, kemudian 150 derajat, dan yang terakhir 180 derajat. Ini juga tidak boleh dilupakan ya, materi tentang untuk menentukan nilai kosinus, karena di sini ada rumus kosinusnya ya. Nah, ada rumus kosinusnya. Baik, nah sekarang kita ke selanjutnya ya, tentang materi hasil kali skalar vektor di R2. Ini dalam bentuk vektor kolom ya. Ini kalian bisa lihat bahwa vektor A dan vektor B, vektor A, vektor B ya, itu terjadi selang sudut ya, theta ini. Kemudian koordinatnya titik B-nya ini ya, kemudian koordinat titik A-nya ini. Dan ketika ini ditentukan dalam vektor posisi ya, vektor posisi dari A ini, kalian bisa lihat di sini. Kemudian vektor posisi dari B-nya ya, ini. Nah, hasil kali skalar antara vektor A dan vektor B juga bisa ditentukan dengan rumus ini. X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 gitu. Nah, sehingga dari pemahaman ini kita dapat dua rumus ya untuk hasil kali perkalian skala antara vektor A dan vektor B.
Misalnya, yang tadi rumus yang kita dapatkan adalah panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan kosinus theta. Ya, di mana theta itu adalah selang sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, perkalian skalar vektor A dan vektor B sendiri juga bisa didefinisikan dalam rumus X A atau X1 ya, sama saja ya, X1 saja, dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 sama dengan, otomatis ini juga sama. Nah, berarti kalian bisa mencari perkalian skalar antara dua vektor itu dengan rumus yang kiri ataupun dengan rumus yang kanan. Tergantung kondisi ya. Kalau rumus yang kiri ini kan berarti tidak menggunakan sudut ya sebagai acuan dalam rumus tersebut. Tetapi kalau untuk yang sebelah kanan ini, ia menggunakan sudut, selang sudutnya. Baik. Nah, ini juga berlaku untuk di R3 ya, di dimensi 3 ini hanya tinggal ketambahan saja Z ya. Nah, ini kalian tinggal menyesuaikannya Z saja. Nah, begini. Tentunya ini kalau di R3 ya, kalau rumus yang kosinusnya bagaimana ya? Ya tentu saja sama, hanya berarti tetap sama. Jadi kalau vektor A dikalikan vektor B itu ya sama, panjangnya vektor A dikalikan dengan panjangnya vektor B dikalikan kosinus theta-nya, di mana panjang A itu adalah akar dari X1 kuadrat ditambahkan Y1 kuadrat ditambahkan Z ya, 1 kuadrat. Nah, panjang B-nya juga sama. Ini aja ketambahan, karena di R3 kan berarti ketambahan Z ya. Jadi X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah Z2 kuadrat. Ini ya anak-anak, jadi menyesuaikan saja, tapi rumus tetap sama ya. Ini juga menyesuaikan ini. Tuh. Nah, kemudian untuk sifat-sifatnya, hasil kali skala dua vektor, sifat-sifatnya saya kira ini bisa dibaca hampir sama ya, malah bukan hampir sama ini dengan sifat-sifat hasil perkalian aljabar sama. Nah, kita langsung ke contoh 1 ya, perhatikan dulu. Panjang vektor A dan panjang vektor B masing-masing adalah 12 dan 16. Besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat. Nah, karena soal ini melibatkan sudut, tentunya pada saat kita menentukan hasil kali skalar antara dua vektor, ya, vektor A dan vektor B, maka kita menggunakan rumus yang menggunakan kosinus theta. Nah, ini tinggal kalian melakukan perhitungan biasa saja. Panjang A itu 12 tadi ya, dari soal sudah diketahui. Panjang B-nya juga 16. Nah, kosinus 60 derajat, kalian ya mengingat di materi matematika wajib ya, matematika wajib ya, nilai kosinus 60 itu adalah setengah, sehingga nilainya adalah vektor A dikalikan skalar dengan vektor B, hasilnya 96. Itu ya. Kemudian untuk yang nomor 2, nomor 2 ini vektor U diketahui seperti ini. Nah, vektor posisinya, kemudian vektor posisi untuk vektor V hasilnya ini. Nah, kemudian perkalian skalar vektor U dan vektor V ya, karena ini tidak melibatkan theta-nya kita tidak tahu ya, tidak diketahui, maka kita menggunakan yang X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 ya, kita menggunakan rumus yang ini. Nah, hasilnya adalah negatif 4 ya. Nah, kemudian untuk soal nomor 3 vektor P ini ya, ini di R3 ya, karena ada K ya, di R3 ya. Berarti untuk vektor P sendiri ini vektor P adalah 3, 2, dan 1. Nah, sedangkan di vektor Q
Berapa ini? 2, 5, dan 3. Nah, tentukan hasil kali skalar vektor P dan vektor Q. Nah, karena tidak melibatkan sudut, tetanya tidak diketahui, maka kita tidak menggunakan rumus yang kosinus ya. Kita menggunakan langsung yang X1 kali X2 ditambahkan Y1 kali Y2 ditambahkan Z1 kali Z2. Nah, nilainya adalah ini 13. Sehingga perkalian skalar antara vektor P dan vektor Q itu nilainya adalah 13. Ya, begitu ya anak-anak. Saya kira kalian bisa memahaminya dengan baik. Apabila masih perlu pemahaman lagi, ini video kan, formatnya video, silakan diulang-ulang lagi materi yang saya jelaskan dalam bentuk video ini ya. Jadi kalian harapannya bisa memahami lebih baik lagi. Nah, jika kalian sudah memahaminya, maka saya berharap kalian sudah bisa untuk mengerjakan soal latihan yang sudah saya sediakan di Google Classroom ya. Kerjakan segera, kemudian kumpulkan dan saya nilai. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.